Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berdiskusi pada pertemuan ini. Tak lupa-lupanya, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Novrianti Akhyar, MPD, karena telah memberikan kepercayaan kepada kelompok kami untuk memimpin diskusi pada pertemuan ini dalam mata kuliah Manajemen Kantor dan Ketatausahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Asmarkandi dengan NIM 22002028. Di sini saya akan memimpin diskusi atau bisa disebut saya sebagai moderator. Jadi diskusi pada pertemuan ini yaitu membahas tentang tata ruang kantor. Kami akan membahas pengertian tata ruang kantor, tujuan tata ruang kantor, asas-asas pokok tata ruang kantor, prinsip tata ruang kantor, jenis-jenis tata ruang kantor, dan sistem tata ruang kantor. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Audia Putri, dan ada Dinda Amanda Syakira, dan ada Dira Ramadhani. Teman-teman, sebelum itu marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita masuk saja ke dalam sesi penyampaian materi. Untuk penyampaian materi pertama itu ada Dinda, yang kedua ada Dira, yang ketiga ada Audia. Baiklah, kita masuk ke penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Dira. Kepada Dira dipersilahkan. Baiklah, saya Dira Ramadhani sebagai pemateri pertama akan membacakan materi tentang pengertian tata ruang kantor dan tujuan ruang kantor. A. Pengertian tata ruang kantor. 1. Pengertian kantor. Kantor adalah sarana pemusatan kegiatan organisasi atau perusahaan yang bersifat administratif di mana para pegawai melakukan aktivitas manajemen. Kantor merupakan tempat pusatnya pimpinan perusahaan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kantor adalah gedung, balai, ataupun tempat untuk mengelola dan menjalankan suatu pekerjaan dan disebut dengan tempat bekerja. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kantor adalah tempat diselenggarakannya kegiatan tata usaha atau administrasi di mana terdapat ketergantungan sistem antara orang, teknologi, dan prosedur untuk menangani data yang dimulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai mendistribusikannya. 2. Pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor merupakan kegiatan penyusunan atau penataan alat-alat kantor, mesin, dan peralatan yang berada di dalam ruang kantor seperti penempatan meja, kursi, lemari, dan peralatan kantor lainnya secara seefisien mungkin sehingga menjamin adanya tempat dan keleluasaan kerja yang sebaik-baiknya bagi setiap karyawan. Adapun pengertian tata ruang kantor menurut para ahli. 1. Menurut G. tahun 2007, pengertian tata ruang kantor ialah penentuan tentang kebutuhan-kebutuhan ruang dan penggunaan ruang secara rinci, serta untuk menyiapkan bentuk susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya selayaknya. 2. Menurut Haryadi tahun 2009, tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan yang diperlukan. Ruang kantor sesuai dengan luas lantai dan besarnya ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi para pegawai. 3. Office layout may be given as the arrangement of furniture and equipment within available floor space. Yang artinya, tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan
dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. B. Tujuan ruang kantor. Tata ruang kantor yang baik memiliki tujuan yang lebih dalam selain memberikan suasana kerja yang nyaman. Berikut ini merupakan tujuan lain dari perencanaan tata ruang kantor. 1. Optimalisasi ruangan dan kemudahan akses. 2. Ketersediaan kebutuhan kantor. 3. Pengawasan kerja. 4. Kualitas komunikasi. 5. Mengurangi distraksi saat bekerja. Menurut G. Tahun 2007, tujuan dari tata ruang kantor sebagai penataan ruang kantor yang baik yaitu 1. Pekerjaan kantor dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. 2. Segenap ruang dipergunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan agar pegawai atau orang yang sedang bekerja nyaman menggunakannya. 3. Pengawasan terhadap pekerjaan pegawai dapat berlangsung secara maksimal. 4. Penyusunan tempat kerja dapat berguna dalam bermacam pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktunya yang diperlukan. 5. Pihak luar atau tamu yang mendatangi kantor akan mendapatkan kesan yang baik mengenai organisasi tersebut. Secara keseluruhan, tujuan akhir dari tata ruang kantor ialah guna memperlancar komunikasi, memperoleh koordinasi, pengawasan, sehingga dapat meningkatkan efisien kerja pada umumnya. Dan ketika ada pihak luar datang ke kantor, maka kesan baik akan ditampilkan mengenai organisasi tata ruang kantor tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dira karena telah menyampaikan materi tersebut. Langsung saja kita masuk ke penyampaian materi pertama. Itu akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amanda Sakira sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan menjelaskan bagian tentang asas-asas pokok tata ruang kantor. Seorang ahli tata ruang kantor pabrik, Richard Mutter, merumuskan 6 asas pokok ruang pabrik, di mana asas tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada asas mengenai jarak pendek, yaitu tata ruang yang baik ialah tempat yang memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya. Yang kedua ada asas mengenai rangkaian kerja. Tata ruang yang baik ialah yang menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urut-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga ada asas mengenai penggunaan segenap ruang. Suatu tata ruang yang baik adalah mempergunakan sepenuhnya ruang yang tersedia. Ruang itu tidak hanya yang berupa luas lantai saja, melainkan juga ruang yang ke atas maupun ke bawah. Yang keempat ada asas mengenai perubahan susunan tempat kerja. Tata ruang yang baik ialah mudah diubah atau disusun kembali dan tidak menggunakan biaya yang besar. Yang kelima, asas mengenai integrasi kegiatan. Tata ruang dan peralatan kantor yang baik harus mengintegrasikan kegiatan antar dan inter bagian yang ada dalam perusahaan. Dan yang terakhir, asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Tata ruang dan peralatan kantor yang baik harus membuat pegawai dapat bekerja secara aman, nyaman, dan puas. Masuk ke bagian yang D, yaitu prinsip tata ruang kantor. Prinsip tata ruang kantor meliputi pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan dan sebagainya. Yang pertama itu pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus menempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Yang ketiga, ada aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima, penggunaan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Yang keenam, menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. Yang ketujuh, kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. Yang kedelapan, satuan yang pekerjaan bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya. Dan yang terakhir ada hendaknya tempat
Arsip-arsip kantor berada pada dinding atau susun tangga yang mudah terjangkau oleh petugas. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dinda karena telah menyampaikan materi. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi ketiga, yaitu yang akan disampaikan kepada Audia. Kepada Audia dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis tata ruang kantor. Tata ruang kantor yang baik akan memperlancar kinerja para karyawan. Pada dasarnya terdapat 4 jenis tata ruang kantor, yaitu 1. Tata ruang kantor berkamar atau bersekat. Tata ruang kantor berkamar atau bersekat adalah tata ruang kantor untuk bekerja yang dibagi-bagi dalam sekat atau kamar-kamar. Sekat kerja tersebut dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Tata ruang kantor ini disebut juga dengan tata ruang kantor tertutup. 2. Tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor terbuka adalah ruangan terkesan besar dan enak untuk bekerja tanpa adanya pemisah atau penyekat. Konsep tata ruang terbuka ini bisa meningkatkan kerjasama antar karyawan, serta terciptanya komunikasi terbuka dan meningkatkan produktivitas. Bahkan open plan office ini bisa mendorong mengembangkan kreativitas karyawan. 3. Tata ruang kantor berhias atau berpanorama. Tata ruang kantor berhias atau berpanorama adalah ruangan yang digunakan bekerja yang berhiaskan oleh tanaman, dekorasi, dan lainnya. Bentuk dari ruangan kantor berhias untuk menciptakan nuansa lingkungan ruang perkantoran ini tampak seperti pemandangan alam terbuka dan benar-benar seperti lingkungan yang nyaman, indah, menyenangkan, dan ekonomis dalam pemanfaatan ruang. 4. Tata ruang kantor gabungan. Tata ruang kantor gabungan adalah tata ruang kantor yang merupakan sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Tata ruang kantor gabungan ini perlu untuk dipertimbangkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan, bisa dengan cara menciptakan mixed office. Menurut Harry L. Will tahun 1958 bahwa jenis tata ruang kantor dibedakan menjadi 2 macam. 1. Tata ruang kantor tertutup. Pada susunan ini, ruangan untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa satuan atau sengaja dibuat pemisah, misalnya dengan sekosel kayu atau dinding kaca. Jadi, tiap-tiap pesanan itu dilakukan pada ruang kerja yang terpisah. 2. Tata ruang kantor terbuka. Susunan ruang kerja ini tidak dipisahkan. Ruang besar terbuka ialah ruang di mana tatanan ruangnya sama luasnya tetapi terbagi dalam satuan-satuan kecil dan tidak lagi dipisah-pisahkan menurut kamar buatan. F. Sistem penataan ruang kantor. Tata ruang kantor yang baik yaitu tata ruang kantor yang memberikan kemudahan dalam bekerja untuk dapat memperlancar pekerjaan dan memastikan pemakaian ruang kerja agar lebih efisien, guna memberikan kesan terhadap pegawainya dan memastikan menghindari penghamburan waktu dan tenaga. Menurut Mariyati tahun 2014, tujuan ruang kantor antara lain: 1. Memperlancar pekerjaan kantor sehingga menjadi lebih efektif. 2. Menggunakan seluruh ruangan yang ada dengan optimal. 3. Menciptakan kondisi kerja yang baik. 4. Memudahkan pengawasan terhadap pekerjaan kantor. 5. Membangun kesan yang baik bagi para pelanggan. 6. Memberikan fleksibilitas yang tinggi. 7. Menjaga keseimbangan antara alat dan karyawan. Berdasarkan teori di atas, tujuan tata ruang kantor adalah untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaan di kantor dan memberikan fleksibilitas tinggi dalam menciptakan kondisi kerja yang baik, serta memperlancar pekerja agar lebih efektif guna memberi kesan yang baik untuk mengoptimalkan penggunaan keseluruhan ruangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penataan ruang kantor.
1. Penataan ruang kantor sebaiknya diatur untuk mempersingkat jarak tempuh antara satu bagian ke bagian lain. 2. Semua ruangan digunakan secara efisien. 3. Penataan dari sebuah ruang kantor sebaiknya bisa untuk mempermudah pengawasan dan koordinasi. 4. Penataan ruang kantor harus mendapat kesan yang baik. 5. Penataan ruang kantor sebaiknya dirancang tidak permanen dan dapat diubah sewaktu-waktu dibutuhkan. Tata ruang kantor ini tidak hanya sebatas tentang bagaimana penempatan dan juga penyusunan peralatan dan juga perlengkapan kantor, namun harus mempertimbangkan jumlah perlengkapan, peralatan dan jumlah orang yang menempati ruangan, fungsi ruangan serta biaya yang dibutuhkan. Tata ruang kantor yang efektif dan baik adalah tata ruang yang menekankan pada penempatan atau penyusunan perabot dan alat perlengkapan secara tepat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Audia karena telah menyampaikan materi. Baiklah, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Minum sirup dengan selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.